Anda pasti semua sudah terinform bahwa efek tekanan yang dipakai pemerintah komunis Tiongkok yang bernama Common Prosperity kepada pengusaha Tiongkok aliran kapitalis yang dimiskinkan atau diambil alih sebagian besar saham mereka dan kepemilikan mereka untuk didistribusikan ke rakyat yang kesenjangan kemiskinannya semakin tajam, membuat banyak pengusaha Tiongkok dan Hong Kong hijrah keluar Tiongkok. Kemudian akan menyerangnya Tiongkok ke Taiwan, membuat data center dunia seperti Facebook, Amazon, Netflix, dan lain sebagainya yang berada di Taiwan akan ditarik semua keluar Taiwan. Di sisi lain, di dunia semakin banjir uang karena banyak negara cetak duit seperti Tiongkok, Jerman, Inggris, Jepang, dan tak ketinggalan terbesar dan terbanyak dalam 20 bulan terakhir adalah Amerika. Yang kasihan Indonesia, di mana pemahaman kuantitatif easingnya itu bukan printing money, tetapi dilonggarkan kredit banknya. Kasihan deh mikirnya kayak gitu. Jadi kurang deh uangnya, jadi ngutang aja. Dan efek banjirnya tadi, uang dari banyak negara nggak seujung kuku datang ke Indonesia dengan murah, karena semuanya yang mencetak duit aliansi politik luar negerinya adalah ke barat, nggak ke negeri tirai bambu orientasinya, versi negara tetangga yang memuja negara oriental. Maka banyak sekali yang melakukan pekerjaan pivoting bisnisnya ke safe haven country. Siapa safe haven country tersebut? Siapa lagi kalau bukan Singapura? Kapitalis Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan pindah besar-besaran ke Singapura saat ini. Bahkan istrinya Jack Ma beli properti di Marina Bay, 2 bangunan senilai 75 juta dolar dirubuhin dan dibangun baru agar terkoneksi. Bayangin, 75 juta dolar dirubuhin, senilai 1 triliun rupiah dibeli hanya untuk dirubuhin. Coba, uang-uang tadi di sisi banyak negara aliansi barat tadi ternyata mencari aliran proyek yang bagus untuk mereka investkan. Banjirnya uang ini ditambah banyaknya proyek bagus, ini era disebut lazy money era. Dan sungguh, saat inilah lazy money era tersebut. Kalau sahabat punya perusahaan yang sifatnya disruptor, scalability-nya besar dan jangka panjang ke depannya, uang di lazy money pasti akan ke Anda. Uang di lazy money pasti akan ke Anda tanpa Anda yang cari. Anda cukup jadi cantik dan stand out, pasti dilirik. Tak usah genit-genit mepet-mepet murahan, cari-cari pengusaha di bar. Cukup datang ke acara resmi, formal, dan terlihat stand out. Pasti Anda yang dipepet. Oke, kita bukan hanya mau bicara tentang bisnis, namun strategi bernegara dalam 3 tahun ke depan. Tahun 2024 itu Amerika Pilpres. Kalau di sini walau-walam, kalau masih mau menjabat bisa di amendement itu undang-undang, ya bisa ditambah 3 tahun. Ya bisa juga, atau 3 kali masa jabatan Pilpres dengan calon tunggal yang incumbent saat ini. Ya bisa juga, atur jongana punya proyek itu. Amerika tetap Pilpres. Trump dan Partai Republik tetap ngotot, dan Demokrat semuanya lucunya kemungkinan besar adalah calonnya wanita semua. Dari Demokrat, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Kamala Harris, Nikki Haley. Dan agar selalu sontoloyo seperti analisa ngawur beberapa tahun yang lalu, Trump mau menjadikan Ivanka. Maka jangan-jangan dari sisi Republik yang dicalonkan adalah Ivanka Trump, jadi cewek ketemu cewek. Dan cewek-cewek inilah akan rebutan jabatan presiden di tahun 2024 di Amerika. Pasti seru. Di Tiongkok, ketika bulan lalu Xi Jinping banyak ganti petinggi angkatan darat, jangan-jangan ada gerakan anti Xi Jinping. Ditambah para kapitalis Tiongkok yang gerah dengan Common Prosperity-nya mulai bergerak membuat ekonomi Tiongkok resesi karena pemerintah Tiongkok, pemerintah komunis Tiongkok harus membail out Evergrande. Apapun itu, kok kita melihat peluang yang banyak ya? Gini deh, kalau ternyata dengan peluang itu semua, ternyata Indonesia malah ikut resesi, sulit energi, negara chaos, pengusaha Indonesia tidak bisa tarik investasi, pemerintah tidak juga bisa tarik peluang mempermudah arus uang. Kayaknya memang kalian dan yang mau menari di 2024 yang mirip-mirip platform bernegaranya, gak usah tanding deh di 2024, repotin aja lu para old mind.